Oke, selamat siang semua, kembali di Pobia Podcast Bincang Bisnis Asik. Dan hari ini saya ditemenin ownernya dari Kopi Sejati, Fat Drugs, dan Sejati Toast, Mas Ud Samsul Hadi. Seperti apa sepak terjangnya dalam dunia bisnis, kita kupas hari ini di Pobia Podcast. Pada kesempatan podcast hari ini, podcast on the spot hari ini, saya temenin teman ngopi ya bro ya? Teman ngopi ya? Teman ngopi. Nah, ikut meramaikan di perkopian di Malang, dan insya Allah menasional. Amin ya Allah. Targetnya menasional ya? Nasional. Semua brandnya? Semua brandnya, visinya nasional. Mas Hadi, gimana kabarnya? Sehat? Sehat Mas? Tos dulu. Tos dulu. Yes. Mas Hari gimana? Alhamdulillah. Harus selalu semangat. Gimana bro? Boleh lah kita ngomong sharing. Jadi hari ini kita akan ngobrol. Kita akan membedah bisnisnya beliau. Ada tiga brand yang kita bahas hari ini. Mengawali bisnisnya, tips bisnisnya atau strategi bisnisnya, dia akan kita bedah di sini ya. Sudah siap Mas Hadi? Siap dong Mas. Harus siap. Bro, tapi sebelum kita membahas poin-poinnya itu, bolehlah aku dikasih kata pengantar ya. Boleh. Dulu pada saat sebelum bergelut di bisnis ini kan sempat kita ngobrol dulu juga. Mengawalinya ada seorang karyawan swasta. Dan dulunya pada saat kuliah juga punya pikiran untuk berbisnis atau enggak? Dulu waktu kuliah ini kita flashback. Tapi sebelum itu saya mau informasi juga. Mas Hari ini salah satu panutan saya. Cocok ngono aja. Dunia bisnis, apalagi dunia F&B. Jadi saya banyak belajar baik secara langsung maupun nggak langsung sama Mas Hari ini. Prinsipnya gini bro, saya sendiri juga belajar di siapapun, dimanapun di siapapun. Ya kan? Siap Mas. Jadi termasuk kayak ente juga belajar nih. Gimana? Jadi dulu awalnya. Jadi gini, sambil kita seruput kopinya. Jadi saya ini sebenarnya kan dari desa nih Mas, salah satu desa di Kabupaten Pasuruan. Jadi masuk ke Malang kan saya kuliah nih ya. Kalau saya bilang saya termasuk orang yang beruntung. Okay. Karena saya bukan dari kalangan menengah ke atas. Okay. Bahkan cenderung menengah dan menengah ke bawah gitu ya. Sudah mensegmenkan. Dari gitu, tapi dari situ saya bersyukur juga. Okay. Banyak belajar gimana caranya. Mulainya semua dari bawah gitu loh. Bahkan sekarang saya pun masih belajar kan, masih terus berusaha biar bisa berdampak bagi banyak orang lah. Oke. Nah, waktu kuliah, jadi saya nggak hanya sekedar kuliah waktu itu. Dulu di Malang? Di Malang, tepatnya di UM, Universitas Negeri Malang. Jurusan apa? Ekonomi Pembangunan. Oke. Masih relate ya? Masih relate lah. Nah, waktu itu ya sempat kuliah sambil kerja, organisasi juga. Sama pernah juga usaha. Cuma waktu kuliah itu kan namanya orang masih kayak belajar gitu kan, dunia usaha kan. Ya buka tutup lagi, buka tutup kayak gitulah ceritanya. Cuma waktu usaha tujuannya sih lebih ke ini sih. Menyambung hidup, kerja sama usaha itu untuk menyambung hidup biar saya bisa bertahan, bisa kuliah sampai lulus kayak gitu. Walaupun pada saat itu juga masih peran orang tua masih ada ya. Masih ada, kurang lebih masih ada. Tapi sudah punya pikiran gimana caranya saya bisa menghidupi diri sendiri. Betul sekali. Karena ya namanya dari orang tua kan terbatas kan. Sementara kita kebutuhan di luar, sebenarnya merantau meskipun nggak jauh ya, itu kan banyak kan kebutuhan. Makanya daripada saya berdiam diri, saya kerja, terus coba belajar usaha kayak gitu waktu zaman kuliah. Part-timean gitu? Part-timean juga. Kuliner di F&B? F&B maupun non-F&B. Kayak gitu. Jadi kalau ngelihat mungkin itu yang awal pertama kali terkonsep itu ya? Betul. Mindset bisnisnya sudah mulai tertanam pada saat itu. Ya betul. Oke. Terus selanjutnya setelah kuliah? Nah setelah kuliah karena dari orang tua kan namanya kebanyakan orang tua anaknya pengen kan kerja kalau nggak di negeri atau apa gitulah. Seperti orang tua pada umumnya. Iya orang tua pada umumnya kayak gitu. Pengennya anaknya kerja. Ya berarti aman lah, zona aman gitu kan menurut orang tua kayak gitu. Cuman namanya saya kan dari awal kuliah udah terbiasa sesuatu yang tidak apa ya berarti. Nggak paten tuh loh, nggak kayak apa ya, nggak rutinitas, terbiasa dengan rutinitas yang berbeda-beda tiap hari. Gitu. Sambil dirokok bu, boleh bro? Boleh.
biar ngobrolnya lebih Lebih enjoy. enak, lebih enjoy gitu ya. Itu ya. Jadi berarti sampai dengan lulus kuliah akhirnya menetap di Malang. Menetap di Malang. Enggak. Sebelumnya enggak sih. Awal lulus kuliah saya kerja di luar Malang. Oh, di luar. Di Luar mana? Malang dulu. Awalnya saya kerja itu di Kediri, Mas. Oh, Kediri. Ya, salah satu bank leasing gitu. Iya. Sales lah. Basicnya saya sales lah. Kayak gitu. Iya. Berapa lama? Hampir 1 tahun sepertinya. Hampir 1 tahun. Habis itu baru pindah perusahaan dan pindah tempat kerja lagi, pindah kota lagi. Oke. Kayak gitu. Sampai berapa lama, Bro? Sampai kembali lagi ke Malang. Kalau nggak salah kan setelah dari Kediri ke Malang kerja di salah satu ini ya sebagai koordinator ya. Bukan Apa sih? juga Apa sih? staff lah, Mas. Masih staff ya. Oke. Masih staff lah. Jadi gini ceritanya. Habis dari Kediri kan saya lapangan ya, sales lah ya. Nah, Kecelakaan saya waktu itu. Kecelakaan nggak bisa jalan selama hampir sebulan lah, 3 minggu sampai sebulan. artinya kecelakaan ini kecelakaan fisik ya, bukan Fisik. kecelakaan bisnis ya? bukan Kecelakaan kerja bukan ya? Kecelakaan ketika kerja lah kerja, gitu, di jalan gitu. Habis itu orang tua bilang ya itu pindahlah yang lain gitu. Mungkin menurut versi orang tua ya kurang berkah mungkin ya menurut versi orang tua. Ini versi orang tua ya. Sudah mulai Saya disclaimer dulu ya. Versi lebih tepatnya bukan orang tua valid sih, kayak dari keluarga, dari orang tua gitu loh. Oke. Ya sambil itu saya coba dari peluang-peluang baru. Nah, masuklah saya ini awal mula saya terjun di F&B. Kebetulan ya saya divisinya masuk di Oh, yang jadi handle sudah biasa dengan ngurusin Iya. merchant ya? Iya, ngurusin merchant, resto-resto yang tertarik, bantu mereka gimana mereka bisa scale up, baik dari omset maupun bisnisnya di aplikasi. Oke. Kayak gitu sih. Ya hampir tiap hari ketemu orang-orang yang pelaku bisnis F&B kayak gitu. Awalnya nggak di Malang dulu, awalnya di Probolinggo saya. Di Probolinggo sekitar ya 9 bulanan mungkin. Oke. Nah di situ saya benar-benar belajar kayak tanda kutip babat alas lah, Mas. Oke. Dimana waktu tanda kutip yang di situ waktu itu masih benar baru, banyak orang yang nggak aware, Belum familiar ya? sangat belum familiar, dan masih banyak lah kayak konflik lah kayak gitu. Itu tahun 2018 awal saya. Masih banyak konflik, penolakan segala macam, udah terbiasa lah, panas gitu-gitulah, nawarin segala macam. Lebih ke sales dulu waktu itu awalnya. Oke. Kembali ke Malang itu 2018 akhir awal 2019 lah lebih tepatnya. Beda banget ketika kalau saya di Probolinggo itu ke tempat alas. Karena mindset masyarakatnya beda. Betul. Ya? Kulturnya beda. Ya, kulturnya beda, dari segi SDM-nya juga berbeda kan. Oke. Masuk Malang itu kayak semua udah tertata gitu. Iya. Kayaknya jualan itu gampang gitu. Nah, gitu. Jadi kalau di Malang bukan ke jualan sih, lebih ke manage kalau di Malang. Oke. Lebih manage ya. Iya, lebih ke manage. Kalau jualan doang enggak, mereka yang datang kan. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, dari situ ketemulah saya sama beberapa owner atau orang-orang yang dikasih percaya sama ownernya untuk ngelola usahanya mereka kan. Bertukar pikiran, sharing mindset, kayak gitu-gitu lah awalnya. Jadi lebih banyak jadi konsultan jadi kalau Iya, gitu. lebih banyak di konsultan. Cuman ada satu titik di mana saya bisa nih bantu orang untuk scale up bisnis. Kenapa nggak saya Dilakukan sendiri. dilakukan sendiri kayak gitu. Tapi gini, Bro, apa sih yang biasa mereka keluhkan, mereka hadapi ketika konsultasi dengan ente itu apa sih? Rata-rata kalau misalnya di Malang ini apa sih? Hal apa? Jadi di Malang ini kan marketnya kayak bisa dibilang seksi juga iya, cuman fluktuatif juga iya. Jadi ada momen-momen tertentu kalau di dunia F&B ya, karena Malang mayoritas kan pendatang nih Mas ya. Oke, karena sekian persen Iya, masyarakatnya adalah mahasiswa kayak gitu. Di Malang ada bulan-bulan rame, bulan-bulan cenderung turun. Biasanya gitu. bulan apa, Bro? Kalau boleh saya sharing nih ya, yang pasti liburan ya. Teman-teman kan pas bulan ini kudu gini. Ya, tanda kutip semester genap keganjil. Ya, bulan-bulan Juni, Juli, Agustus lah Mas. Ini kita ngomong sebelum era pandemi. Iya, sebelum era pandemi. Kalau ngomong pandemi sudahlah kita ngomong kondisi normal itu memang bulan-bulan itu ya, yang kondisi peak season-nya itu ya. Bisnisnya itu. Terus kalau
ditanya kapan saya mulai ketika udah di Malang nih, udah kerja nih ya, mulai bisnisnya itu waktu di kosan. Saya kan waktu masih ngekos nih, ngekos sambil kerja kan. Kerja saya lapangan, jarang ngantor, masih banyak waktu lebih nih. Iya. Karena basicnya suka ngopi, sering lah beli kopi, lama-lama mikir, wah Kenapa nggak sekarang jadi bisnis gitu ya? Awalnya nggak gitu dulu awalnya. Kayak bikin sendiri dulu awalnya, bikin sendiri. Saya kan satu kosan ada yang nggak hanya sendiri nih, yang dari teman juga kan kerja di. Malah idenya sebenarnya bukan dari saya untuk jualan, dari teman. Kenapa nggak kamu masukin di aplikasi, kan kamu bisa masukin sendiri. Gitu. Proses sendiri lah, tanda kutip proses sendiri. Dari situlah mulainya cikal bakal teman sejati kopi. Iya, kayak gitu. Apa filosofinya dari teman sejati kopi apa, Bro? Jadi gini, saya kan pernah ke Jakarta. Ini sudah first anniversary. Iya, udah first anniversary ini. Ini berarti kita ucapkan selamat ulang tahun persis pada saat awal pandemi. Iya, betul. Bener kan? Ini kan berarti kalau 1 tahun kan persis PSBB lalu kan bulan Maret. Sebenarnya kalau untuk PS sudah satu tahun. Kapan sih ulang tahunnya nih? Agustus 2019. Oh, Agustus. Iya, Agustus. Jadi udah 1 tahun setengah lah sekarang, udah jalan 1 tahun setengah. First anniversary. Iya. Dan anniversary-nya 1 tahun ini. Selamat ulang tahun teman sejati kopi. Terima kasih, Mas. Kayak gitu lah. Semoga semakin berkembang semakin. Amin. Jadi konsepnya apa? Jadi teman sejati kopi ini. Grab and Go. Grab and Go. Grab and Go. Grab and Go. Mau di-franchise-kan juga. Sangat mau. Jadi gini, visinya teman sejati itu semua orang, semua kalangan bisa ngopi enak di mana aja, kapan aja, every time, everywhere gitu loh, Mas. Bukannya sekarang itu sudah terpikirkan di bisnis kopi sekarang kayak gitu kayaknya. Ya, tapi itu saya pikirkan dulu. Dulu. Makanya saya fokusnya emang untuk online delivery. Oke. Untuk teman sejati sendiri ya. Tapi itu akhirnya efektif nggak dilakukan? Kalau waktu normal kemarin sangat efektif, Mas. Cuman pandemi gini ya namanya. Sesuai dengan konsepnya iya, ya? sesuai dengan konsepnya. Cuman pandemi gini kan banyak sekali perubahan. Kita kan harus adaptasi kan terhadap perubahan. Ya dari situlah kita mulai gimana caranya kita bisa adaptasi, bisa survive di era pandemi kayak gini. Mulai dari launching menu baru, promo, dan produk baru juga kayak gitu. Kopi susu tetap menjadi fenomenal ya. Iya, betul. Meskipun nggak banyak sekali. Iya, makanya Sudah kayak habit lah sekarang. sudah habit. Kan bisnis yang baik bisnis yang baik itu ketika fase viralnya sudah, kemudian di scale up, gimana caranya produk itu menjadi sebuah habit. Betul. Kalau sudah habit itu kan sudah kayak menjadi, kalau nggak ngopi nggak enak. Ya, gitu betul. Iya nggak sih? Betul banget. Gitu. Jadi sekarang problemnya apa, Bro? Ketika kamu create produk es kopi di tengah kan sering banget ngomong kopi susu ini tidak berdarah-darah. Tapi sejauh ini juga sangat potensial banget. Sangat potensial. Iya kan? Sangat potensial. Berarti kan marketnya masih sangat terbuka luas. Sangat terbuka luas. Apa yang membedakan berarti dengan es kopi susu? Sebenarnya kalau untuk membedakan untuk saat ini ya, bisnis kopi susu itu sangat sulit, Mas, jujur. Cuman mungkin dari segi ini sih, segmen sih yang beda sih. Gitu ya? Iya, Ini menembak segmen siapa? Orang-orang yang ngopi nggak di tempat. Jadi ini kan misalkan balik lagi ke saya nih ya, background saya kan. Saya bukan orang yang kayak stay di tempat tuh. Okay. Ya, saya pengen ngopi, saya pengen ya bisa di luar, bisa di kantor, bisa di mana, bisa melalui aplikasi kan ordernya kan. Jadi sama teman-teman mahasiswa misalkan, ini segmen terbesar kan mahasiswa kan. Dia di kampus pun bisa. Kayak gitu, nggak harus kayak nongkrong dan segala macam kayak gitu. Itu segmen yang benar-benar saya tuju. Makanya mereka bisa ngopi dimanapun kapanpun. Oke, wah iya. Segmen itu mungkin yang beda sih. Oke. Lalu sekarang ada muncul brand-brand baru lagi. Yang setelah ini brand yang baru setelah es kopi susu apa, Pak? Untuk brand ya, Petrax Roti Bakar Premium. Nah, Petrax Roti Bakar Premium. Apa maneh? Roti bakar kan sudah awam, maksudnya umum, orang biasa makan roti bakar. Apalagi yang brand positionnya apa ini? Jadi gini, roti bakar itu salah satu jenis usaha. Ini menurut saya. Ya, kita ngobrol sambil ditambah. Boleh banget. Ini silakan. Sambil Mas Hari cobain dulu. Nih, Bro. Emang kelihatan beda sih. Tengahnya kayak apa sih? Kayak ono
puff-puffnya ya apa ya? Ya segitu kan review makanan. Kita coba dulu Mas ya. Ini rasa apa, Pak? Ini itu Nutella. Oh, Nutella. Salah satu menu favorit. Best seller lah. Oke. Lanjut Coba bro, dulu. ya, kita ngomong di Fat Trucks ini apalagi, bisnis apalagi. Gimana? Oke. Masuk. Yang beda nih yang Mas Hari rasain dari roti bakar pada umumnya. Satu ya, dari penampakannya udah beda. Jadi tengahnya ini kayak ada apa sih, kayak crunchy. Ada kriuknya lah ya. Krenyes-krenyes. Ada krenyes-krenyesnya. Enak sih. Teman-teman harus nyoba. Harus wajib. Terutama ini otaknya di Malang. Masih di Malang semua. OTW Go Nasional. Weh. Hashtagnya adalah pertama di Malang. Kenapa nggak sekalian di branding pertama di Indonesia? Kita menangin market Malang dulu. Nggak berani ya? Berani lah, berani. Ya harapannya sih seperti itu Mas. Jadi kalau tak simpulkan, semua bisnis yang sekarang lagi kamu develop, yang kamu create sekarang ini arahnya adalah franchise. Arahnya franchise. Pro, membuka terlepas dengan pro kontra ya, opportunity. franchise banyak yang Iya, pro kontra. Namanya bisnis, jangan kan franchise bisnis aja banyak yang pro kontra kan gitu. bro. Tantangannya bisnis franchise itu kan gimana caranya ini sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun ke depan ini masih muncul di permukaan kan. Betul. Karena betul. banyak brand franchise itu ketika apa ya, kalau ngomong rame di awal, kemudian pada saat berapa tahun setelah opening itu langsung set. Iya, betul, betul. Ya, ada di pikiran orang itu jualan apa ya gitu ya. Memanfaatkan bisnis untuk yes kayak gitulah. Betul, betul. Betul. Ya. Mematahkan mindset seperti itu ya, bahwa ini bisnis untuk jangka panjang, Iya, betul, betul. bukan model bisnis hit and run. Jadi gini, kenapa kok saya yakin banget Fat Trucks ini bisa franchise nasional ya Mas ya? Pertama, roti bakar itu bukan jenis usaha F&B yang viral, yang naik turun gitu. Karena dari dulu udah ada. Iya, jenis usaha yang sustainable. Dan saya yakin pasti profitable. Tinggal kita inovasi. Ya kan? Kita udah punya inilah apa namanya, modal besar nih. Ini jenis makanan, jenis usaha yang sustainable. Yeah. Tinggal kita kelola, kita manage, kita kemas dengan sesuatu yang inovatif dan bisa diterima oleh konsumen. Value-nya di situ berarti. Iya, value-nya di situ. Positionnya adalah karena ini roti bakar beda dari yang biasanya. Betul. Tinggal berarti kan mengedukasi market ini beda loh. Betul, betul. Biar mindsetnya roti bakar mana, roti Betul. bakar kayak biasanya. Padahal enggak. Dan salah satu yang saya jalani di saat banyak usaha F&B turun ketika pandemi, justru roti bakar ini yang naik. Roti bakar ini secara yang penjualan ya. Oh. Baik secara kuantiti maupun omset ya Mas ya. Itu itu bonus atau memang sudah sesuai dengan yang sudah sesuai dengan ritme skema yang ditargetkan. Sebenarnya gini, dimana kayak kita kan pandemi kan semuanya turun kan, kita fokusnya di survive kan. Justru dia ini beda. Dibandingnya saya bisa bilang itu melebihi apa yang saya perkirakan lah. Justru di pandemi dia malah berkembang, buka cabang dan segala macam, malah banyak tawaran-tawaran untuk masuk. Kayak gitu. Berarti sudah ada berapa penawaran yang masuk? Kalau kita penawaran ya ada. Sudah banyak ya, ada ya? Lah. Cuman untuk cabang kita masih di Malang, ada 3. Gitu. Dari 1 dan semuanya di pandemi gitu. Ini kita belum masuk ke normal. Dan kita sudah mempersiapkan ketika normal kita apa yang kita lakukan. Iya dong, bener dong. Kita kondisi seperti ini nggak bisa kita menunggu market yang ada, kita menjemput market. Apalagi di luar ekspektasi ini repeat ordernya oke. Betul. Iya kan? Dan sebenarnya nggak hanya franchise sih, kita juga membuka kayak peluang business opportunity. Jadi kayak sistem ada orang nih, cuman dia nggak mau franchise, maunya kayak invest aja yang kelola manajemen, itu juga bisa. Bro, iya kan? Ini tadi ente ngomong kan di antara brand-brand lain ini ada di antara 2 brand lain
ini pada saat pandemi trafiknya lagi oke. Betul Ya kan? sekali. Kalau ngomong di luar ekspektasi kayak enggak deh. Iya kan? Betul. Kita ngelakuin bisnis itu kan pasti ada dasarnya. Hmm. Ada datanya, iya Betul. kan? Iya kan? Nah, apa? Maksudnya pasti ente ini kan juga pasti ngelakuin ini ada by design dong. Betul, by design, design, no? by design. Boleh lah diceritakan. Jadi gini, di saat pandemi orang berusaha survive, ada beberapa yang tutup. Kenapa kok saya mulai membuka malah ya, membuka brand baru? Karena sebelumnya udah riset mas. Risetnya kemana? Jadi saya kan masih menjaga silaturahmi nih sama teman-teman yang dulu masih rekanan, Sama-sama, ya, gitu-gitu. Jadi riset di dunia F&B mana nih usaha-usaha yang turun, mana yang justru naik atau bisa bertahan. Oke. Nah, salah satu roti bakar ini masuk segmen di mana dia itu makanan bukan individu. Buat rame-rame Keluarga di mana orang-orang lebih sering di rumah ngumpul. Kan okay. Ngumpul tanpa ada makan kan kayak orang Jawa kan kayak kurang afdol gitu kan. Situ saya berani. Tapi saya udah riset juga, saya kasih tester gini gimana. Saya riset pasar juga. Artinya buat teman-teman juga ketika kita mau melakukan bisnis nggak bisa dong by feeling. Nggak bisa. Udah bukan zamannya. Sebenarnya gini, bukan nggak boleh, bisa aja gitu. Bisa. Tapi jangan berharap lebih ketika nanti wah kok ternyata begitu wis jalan kok nggak sesuai ekspektasi gitu. Betul. Jadi kalau saya simpulin ini, kalau kita baru memulai usaha sebelumnya belum punya background usaha kayak masih sekolah atau masih kuliah, itu by feeling masih mungkin untuk kita cari pengalaman kan. Tapi kalau udah mati bro. Boleh. Terima kasih banyak nih. Jadi gini, kalau kita udah punya kayak sebelumnya udah punya usaha atau buka brand baru, scale up atau ekspansi, pasti kan nggak bisa by feeling lagi. Yo. Ya, harus benar-benar riset dan segala macam. Apalagi bisnis sekarang by intuisi. Solusinya adalah orang pintar. Karena bisnis itu bukan main-main, bukan coba-coba, bener deal gitu loh mas. Kecuali teman mau main-main, mau coba-coba nanti hasilnya bisa main-main, bisa coba-coba. Oke. Gitu sih. Tapi bukan harus nunggu sempurna untuk dimulai aja dulu, nanti sambil jalan kita sempurna. Tapi gini juga, ini kan ada tiga brand ya. Betul. Bukan berarti ini menganak emaskan satu ini ya. Iya kan. Ada tos yang nanti harus diopeni, ada es kopi susu walaupun berdarah-darah, ini juga harus jadi bisnis kan. Betul. Mau lakuin sendiri atau berpartner? Untuk roti bakar saya berpartner. Es kopi susu sendiri. Secara ownership. Cuman untuk secara tim ada tim yang membantu. Berarti sudah membangun tim ya? Betul. Jadi ada tim marketing, tim R&D mungkin barangkali. Kalau untuk kopi susu dan tos ya. Jadi ada beberapa yang langsung saya handle sendiri. Kan ada beberapa yang udah delegasi ke tim. Bisnis sekarang itu enak dikelola sendiri atau berpartner? Kolaborasi sih. Iya, kolaborasi maksudnya. Iya, kolaborasi sih. Lebih enak kolaborasi. Minimal kalau lagi down ono koncone nangis ya. Betul. Bisnis kan nggak hanya tentang senang-senang kan. Pasti ada kayak naik turun, nangis-nangis, itu wajar sih. Karena tentang kebahagiaan pasti adalah sedia. Dari 3 brand ini paling optimis yang mana kira-kira? Tiga-tiganya dong. Itu kan kayak bagian anak kan, kita kayak membesarkan ada anak. Yang betul. Sebenarnya nggak ada yang kayak anak emas atau anak apa, semuanya sama, kita develop bareng-bareng gitu. Semuanya anak emas kalau bisa dibilang. Tapi di saat kondisi sekarang ini yang lagi betul. Trafiknya lagi oke banget. Nah, karena lagi traffic itu yang kita treatment lebih berarti. Kayak gitu. Treatment lebih ini mungkin bisa di-sharingkan. Kita ngomong strategi bisnisnya Fedrax ini apa? Lebih ke gini sih, lebih ke fokus. Sekarang kan produk kita develop terus kan, riset dan segala macam. Ada berapa varian sih? Ada sekitar hampir 20 mas. Wush, 15 sampai 20 lah. 20 varian? Terakhir boleh dong kasih bagi-bagi tips buat teman-teman sesama pebisnis biar bisnisnya bisa trafiknya sekenceng Fedrax ini di saat pandemi. Pandemi ini banyak orang lemas, banyak orang yang pesimis. Betul. Saya berharap Anda memberikan optimisme di sini. Jadi gini sih, saya kan selama pandemi juga banyak research sama development, juga belajar kan ke mentor atau orang-orang yang berpengalaman di bidang itu kan. Krisis itu pasti akan ada dan ada masanya juga kan. Ya, nggak akan seterusnya gitu loh.
Terus orang-orang yang bertahan di saat krisis, pasti ketika krisisnya selesai dia akan jadi orang yang lebih gitu. Oke. Scale up dari dia sebelumnya. Terus kita harus sering-sering research sih, research development, belajar, sharing sama pelaku bisnis, sama orang yang lebih berpengalaman. Belajar sih sama siapapun sih, nggak pandang umur segala macam sih. Saya sih setuju. Iya. Dan saya sangat optimis sih, krisis ini akan segera selesai dan kita akan mendapat banyak manfaat, banyak pengalaman lah yang akan bisa kita gunakan nanti ke depan. Dan tidak menemukan ke depan beberapa tahun lagi pasti ada krisis lagi kan, kayak gitu kan siklusnya. Tapi di balik krisis pasti akan muncul orang-orang baru yang berhasil gitu. Dan ada peluang. Dan ada sangat banyak peluang di situ. Daripada kita fokus pada masalah, kita fokus pada peluang dan kesempatan. Karena itu nggak akan pernah habis kayak gitu sih bagi saya. Luar biasa. Dan terima kasih banyak atas kesempatan kita ngobrol hari ini. Kalau misalkan ini kita diulas lagi di episode selanjutnya. Buat teman-teman Fobia, selalu ikutin terus Fobia podcast bincang bisnis asik, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you bro. Thank you mas. Sukses terus mas. Siap. Terima kasih.